Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh globalisasi terhadap Indonesia. Globalisasi di bidang hukum dan pertanian. Yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Dua, regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Globalisasi di bidang sosial budaya. Yang pertama, meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Yang kedua, meningkatnya etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komoditi lain memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang. 2. Arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional. Globalisasi di bidang industri. 1. Adanya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis. Globalisasi pasar modal dan ekonomi. Tahun 2007 terjadi penggabungan antara Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memudahkan investor sehingga investor tidak harus datang ke beberapa bursa untuk menentukan pilihan investasinya. Hal ini dikarenakan bahwa sebelum penggabungan BEJ ke BES, produk-produk acuan pasar modal berada di BEJ, sedangkan produk-produk derivatifnya berada di BES. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki dana atau investor dan pihak yang butuh dana atau emiten. Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan atau return, sedangkan perusahaan issuer dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa menunggu tersedianya dana operasional perusahaan. Pasar modal di Indonesia memungkinkan uang dari luar negeri masuk ke Indonesia menjadi lebih mudah dan cepat. Globalisasi perbankan. Sama dengan pasar modal, Indonesia telah lama mengenal bank sebagai bagian dari perekonomian negara. Dilansir dari arsip unit khusus Museum Bank Indonesia, bangsa Indonesia mulai memperkenalkan dengan lembaga perbankan sejak berdirinya The Bank van Lening oleh bangsa Belanda. Kemudian setelah itu bermunculanlah bank-bank asing seiring dengan perkembangan perekonomian di Nusantara ini. Globalisasi dan digitalisasi telah berubah landscape perekonomian dunia secara keseluruhan. Menghadapi digitalisasi ekonomi ke depan, para pengambil kebijakan termasuk bank sentral perlu memahami perubahan-perubahan pemikiran ekonomi sehingga dapat melakukan respon kebijakan secara tepat. Di bidang perbankan, globalisasi mereda dan membuat digitalisasi perbankan semakin cepat bergerak. Apalagi pandemi membuat interaksi antar orang menjadi sangat terbatas dan beralih ke sistem teknologi informasi. Ada 4 karakteristik meredanya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi, yaitu 1. Banyaknya negara yang mengandalkan internal domestik dalam merespon ketegangan perdagangan internasional. 2. Arus modal antar negara dan nilai tukar yang semakin bergejolak. 3. Bahwa respon kebijakan bank sentral tidak dapat mengandalkan suku bunga.
Mandat Bank Sentral di beberapa negara tidak hanya menjaga inflasi, tapi juga stabilitas sistem keuangan, sehingga kebijakan makroprudensial menjadi penting. Yang keempat, semakin maraknya digitalisasi di bidang ekonomi maupun keuangan. Bank sentral dan pengambil kebijakan dalam merespon globalisasi dan digitalisasi melakukan tiga hal. Pertama, menerapkan bauran kebijakan bank sentral. Kedua, memperkuat sinergi dan koordinasi antar pemangku kebijakan dengan meningkatkan transparansi dan komunikasi. Ketiga, perlunya memanfaatkan era digitalisasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.